Kerja sambil kuliah tuh berat, pasti berat. Belum lagi ditambah saya juga waktu itu sempat menjadi atlet, ya berat. Cuman semua kan dasarnya kemauan. Pengen nyampe di tangga yang mana sih hidupnya gitu. Mau cuman sampai stuck di sini atau setiap hari pengen ada perubahan yang baik buat kita gitu nggak sih gitu kan. Aku inget yang papa aku tuh selalu ngomong, kenapa kita harus sekolah gitu ya. Awalnya dari membaca. Jadi katanya kalau membaca itu mengurangi kecepatan kita pikun. Capek rasa, sakit rasa, seneng juga rasa. Terus kalau kita sering juga melihat di sosmed, bahagia juga rasa. Kalau yang namanya rasa kan kita yang buat ya, kita yang kontrol. Jadi nggak ada sesuatu hal yang sulit, bisa sebenarnya. Yang penting mau dijalanin. Nama saya Ika Puspadewi. Saya lulusan tahun 2020, berarti angkatan 2016. S1 manajemen, kelasnya yang agak beda dari eksekutif. Saya juga alhamdulillah pernah jadi atlet, mewakili pertama Kabupaten Bekasi, terus Jawa Barat, akhirnya Indonesia di SEA Games 2011 dan kejuaraan dunia 2012. Dan alhamdulillah buat Indonesia udah dapat emas, udah lah ya, udah tugasnya udah dapat. Terus saya kerja di PT PHC Indonesia, itu dulunya formernya tuh PT Panasonic Healthcare Indonesia, di bagian TPIC logistik. Sekarang alhamdulillah posisinya sudah senior supervisor gitu. Terus ya itulah ya, perkenalannya cukup ya. Oke, sekarang kan kakak sudah bekerja nih, kerja sambil kuliah itu rasanya gimana sih kak? Kerja sambil kuliah tuh berat, pasti berat. Belum lagi ditambah saya juga waktu itu sempat menjadi atlet, ya berat. Cuman semua kan dasarnya kemauan. Pengen nyampe di tangga yang mana sih hidupnya gitu. Mau cuman sampai stuck di sini atau setiap hari pengen ada perubahan yang baik buat kita gitu nggak sih gitu kan. Jadi saya orangnya sama sekali nggak pernah merasa puas untuk nambah value buat diri sendiri gitu nggak sih. Dan ya akhirnya pada saat di kerjaan udah ya alhamdulillah udah tetap lah ya, nggak ke posisi dulu, udah karyawan tetap, terus sudah menikmati juga berprestasi, mendapat kesempatan berprestasi. Tapi saya pikir saya juga pengen punya sesuatu yang di akademis juga ada gitu kan. Dan aku ingat yang papa aku tuh selalu ngomong, kenapa kita harus sekolah gitu ya. Awalnya dari membaca. Jadi katanya kalau membaca itu mengurangi kecepatan kita pikun. Nah dari membaca suka belajar, akhirnya dengan usia yang kemarin masuk ke sini tuh sekitar 37 karena 37-38, yaudah saya paksakan saya berkuliah di sini dan lulus. Gitu. Wah, terus saat berkuliah berarti kakak itu adalah seorang istri juga? Iya. Wah, nah istri juga, kerja juga, kuliah juga, wah itu kayak capek ya kak? Waduh, banyak banget kan? Keren ya. Capek rasa, sakit rasa, seneng juga rasa. Terus kalau kita sering juga melihat di sosmed, bahagia juga rasa. Kalau yang namanya rasa kan kita yang buat ya, kita yang kontrol. Jadi nggak ada sesuatu hal yang sulit, bisa sebenarnya. Yang penting mau dijalanin. Oke, terus ada momen apa sih kak yang menarik di saat kakak kuliah? Kalau kuliah pastinya disangkanya belum berkeluarga, disangkanya yang sama, biasanya gitu. Terus karena dianggapnya masih sama, jadi kadang-kadang diperlakukannya seperti ya gitu kan ya. Tapi seru sih, yang paling seru karena di sini kita jadi ketemu yang beda generasi nggak sih? Kalau saya pribadi beda generasi banget, bayangin kan dari usia 38, terus at least akhirnya teman-teman saya tuh yang 20 gitu nggak sih? Ada malah bahkan yang baru lulus gitu kan. Nah bersilaturahmi dengan yang itu tuh yang paling seru lah, dengan beberapa generasi yang beda usia, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, itu sih yang paling keren sih yang saya dapat. Dan dosen-dosennya juga kan ya
value-nya keren lah gitu ya. Kadang kalau saya kuliah di hari Sabtu, saya kuliah Sabtu gitu ya. Kadang tuh Sabtu dari jam 8 pagi sampai kadang jam 7 malam tuh kayak nggak terasa kuliah gitu. Jadi kayak wow gitu. Jadi setiap kali 1,45 menit itu kayak belajar tuh kayak nggak terasa wah gitu. Oh, banyak hal baru yang didapat. Itu sih. Have fun berarti ya kan? Have fun, saya enjoy ya. Gitu lah. Oke. Terus kakak juga adalah salah satu lulusan terbaik juga kan kak di Trisakti juga kan, dengan IPK yang lumayan tinggi ya. Alhamdulillah. Itu gimana sih kak cara belajar kakak antara kerja, menjadi istri dan juga kuliah? Cara belajarnya itu seperti apa? Apakah kakak saat waktu luang aja atau yang lain gimana cara belajar? Yang paling penting sebenarnya kalau saya sih, karena beda-beda orang kan ya, ada yang harus belajar gitu. Kalau saya lebih kayak gini, karena sadar diri bahwa keterbatasan waktu. Jadi saya kalau misalnya berdiri di sini, saya harus menumpahkan seluruhnya ada di sini. Jadi kalau misalnya lagi belajar ya udah totalitas aja di apa namanya di ruangan itu saya belajar. Terus kalau tugas ya sebisa mungkin kalau saya pulang kuliah dikerjakan tugasnya gitu. Jadi nggak besok kayak gitu. Karena yakin kalau diintarin ya udah gitu kan jadinya mager. Nah jadi pulang ya udah saya selesaikan yang coba bisa diselesaikan, kalau yang enggak ya baru nanti dipenuhi. Oke, wah sangat bermanfaat banget nih. Terus kak ada nggak sih pesan untuk siswa-siswi yang bentar lagi mau masuk ke kampus dan juga ada beberapa teman kakak mungkin yang mau masuk ke kampus tapi bingung karena dia lagi kerja gitu, itu ada nggak sih kak pesan? Sebuah perbuatan yang paling mulia itu kan kalau kita sudah membanggakan orang tua nggak sih? Apapun yang dilakukan, prestasi tertinggi apapun, terus gelar apapun, kalau akhirnya tidak bisa membanggakan orang tua tuh nggak banget gitu ya. Jadi yakin juga kalau kita selesai di sini dengan baik, terus mendapat nilai yang baik gitu ya, itu yang senang dan bangga bukan kita doang, itu orang tua. Jadi kalau menjalankan sesuatu hal yang positif, itu impactnya bukan cuma sama diri sendiri, tapi sekeliling kita. Nah sekeliling kita yang paling dekat itu orang tua. Jadi istiqomahnya orang tua, karena nggak ada yang bisa kita balas, kita bayarkan dengan semua yang orang tua kasih ke kita kecuali ya buat bahagia dan banggain. Itu sih. Jadi keep moving, kalau belajar sampai kapanpun harus belajar. Oke. Itu. Betul emosi ya. Mungkin yang terakhir nih ya kak, kan kakak sudah lulus S1 juga, tapi sebelum lulus S1 kakak juga bekerja. Kira-kira saat bekerja itu kakak aplikasikan dari mata pelajaran yang kakak sudah ambil di sini, ilmu yang kakak sudah ambil di sini, kakak tularin ke pekerjaan kakak itu? Oh, ini pasti Ki. Jadi yang seru mungkin dan beruntung karena saya udah bekerja. Jadi pas pekerjaan saya ini ya hubungannya banyak dengan hal yang bermanage lah ya, pengaturan gitu lah ya. Jadi apa yang dapetin ilmu di sini coba diaplikasiin. Terus kadang apa yang terjadi keanehan di kerjaan coba ditanyakan ke bapak-bapak guru dan ibu guru gitu ya. Jadi kayak kalau aku sih ngerasainnya pada saat itu mutualisme banget gitu. Jadi kayak wah gitu, nggak salah saya pilih buat saya tuh sekolah lagi gitu. Banyak sampai akhirnya pas kemarin tugas akhir juga kan mencoba mengaplikasikannya kan ke tempat kerja yang lokasi kerja saya. Ya udah berguna buat semuanya. Kayak gitu deh. Jadi nggak ada sia-sia ya? Nggak ada, semangat. Ya semangat buat adik-adik dan semuanya. Trisakti Business School, we educate for your financial success.